Baik, sebelum acara ini kita mulai, kami persilakan kepada seluruh Bapak Ibu peserta pelatihan untuk terlebih dahulu memasuki ruangan dan mohon izin, mohon berkenan untuk menempati kursi yang ada di bagian terdepan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat, yang kami hormati Kepala Bidang YTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, dan Bapak Ibu fasilitator, singkatnya seluruh peserta pelatihan yang kita banggakan. Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara talkshow dan bincang-bincang pendidikan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Muhyiddin Ihsani. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi wajaiha wa afiyatil abdan wa shifa'iha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya testimoni dan kesan-kesan selama pelaksanaan kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam ini yang akan disampaikan oleh fasilitator hebat kita. Disilakan kepada Ibu Jawaria SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat, yang kami hormati Ibu Kabid GTK, Bapak Ibu fasilitator dan Bapak Ibu peserta Diklat PM dari guru maupun dari kepala sekolah yang saya banggakan. Mari kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar syukur. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan semua nikmat yang telah diberikan kepada kita oleh Allah, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat dan kesempatan, sehingga hingga saat ini kita masih dalam keadaan semangat dan siap terus berjuang menghantar anak-anak kita mencapai cita-cita tertinggi mereka, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Dan tidak lupa pula kita saling mengingatkan untuk selalu berselawat bagi junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Kadis yang kami hormati dan teman-teman fasilitator, izin saya mewakili apa yang menjadi kesan-kesan kita selama mendampingi teman-teman peserta dalam kegiatan Diklat PM selama 3 bulan terakhir ini. Pak Kadis, bahwa kegiatan Diklat PM ini betul-betul terasa manfaatnya. Betul nggak Bapak Ibu? Terutama kami sebagai fasilitator, mungkin di tahap awal, di tahap bab 2 kemarin kami mendampingi, masih barangkali sembari kita pelajari lagi, tetapi dengan bab 4 ini, betul kata orang bahwa semakin kita berbagi ilmu kita itu semakin kita bertambah ilmu yang kita dapat. Di mana ketambahan ilmu kami? Kami mendengar karya-karya atau program-program baru yang sudah diterapkan oleh teman-teman peserta, itu jujur menambah lagi referensi kami yang insya Allah bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing juga. Artinya di sini terjadi kita saling sharing, ya, di mana sharing tersebut berpotensi untuk menumbuh kembangkan kita menjadi pendidik yang tangguh di masa mendatang, insya Allah. Kemudian saya juga merasakan bahwa kami di sini selama 3 bulan Pak Kadis sudah menjadi seperti keluarga, ya, betul Bapak Ibu? Di mana kami saling kangen kalau kita belum bertemu. Kemarin kami tidak hadir, ya, tapi hati kami sungguh berada pada kelas, ya, kelas yang kita bimbing ini. Kemudian di samping itu ada silaturahmi yang sudah terjalin, ilmu-ilmu tentu bertambah, ya. Kemudian semakin kita yakin kepada kemampuan diri kita untuk kita menerapkan program-program yang inovatif di sekolah kita masing-masing. Seperti pantun mengatakan, ini pantun saya pinjam, ya. Ini pantun dari teman-teman kita yang diposting di grup. Jadi saya menilai bahwa sudah terjadi perubahan. Pantunnya begini. Beli buku di toko Pasakdi. Pilih buku tentang biografi. Transformasi pola pikir telah terjadi. Mewujudkan pendidikan yang inovatif. Jadi pantun saya bacakan ini adalah pantun yang betul-betul dari peserta. Artinya di peserta tersebut yang membuat pantun sudah terjadi perubahan.
Bapak Ibu. Saya yakin teman-teman yang lain baik itu di guru maupun di kepala sekolah hal itu sudah terjadi, yaitu perubahan dari PPT ke PPB. Mana kalau kita sudah PPB tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa. Seperti itu. Akhirnya berlayar pagi menuju Kaliwang, mencari cerah, menyapa harapan, bersua kepala sekolah sejiwa dan seimbang, belajar mendalam dalam hangat kebersamaan. Duduk sejajar berbagi pengalaman, ilmu mengalir tanpa sekat dan jarak. Pembelajaran mendalam jadi pegangan untuk memimpin sekolah dengan bijak dan berdampak. Kalau Tuhan pergi ke kota, jangan lupa beli buku di pasar. Niat tulus dalam bekerja, insya Allah pendidikan semakin besar. Cukup ya, sebentar masih banyak. Ini pantun murni, pantun dari peserta. Jadi tidak saya asal ngecap-ngecap ya, Pak Kadis bukan ngecap-ngecap ini mentang-mentang fasilitator ngecap kok hasilnya itu bagus. Bukan, tetapi betul-betul ini terasa di peserta. Insya Allah Pak Kadis mohon, mungkin Pak Kadis bersama-sama kita kawal teman-teman ini yang sudah memiliki semangat ya. Cahaya itu ada sudah dibawa pulang ke sekolah, tinggal kita rawat cahaya ini, jangan sampai padam. Bagaimana teman-teman, Bapak Ibu di sekolah dulu, kita rawat cahaya ini ya, semangat ini ya. Jangan sampai setelah itu ditutup lalu, ayolah apa berdampak. Jadi PPB-nya tidak terawat. Mohon ini kita rawat bersama-sama. Apalagi kemarin itu pernah di kelas kami ada muncul ide bagaimana dengan komunitas ini kita lanjut saling mengisi, saling berseri, itu akan lebih bagus lagi. Jadi tidak WA group kita itu tidak mati setelah kegiatan ini, tapi terus kita saling berbagi di sana. Ya, Bapak Ibu ya, baik itu di guru maupun di kepala sekolah. Jadi itu mungkin kesan saya dan pesan saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan orang-orang hebat ini. Mudah-mudahan Pak Kadis ke depan tetap menyelenggarakan kegiatan yang serupa ini agar bukan hanya kita yang mendapat tempat ini, tetapi teman-teman di luar yang belum mendapat kesempatan bisa juga mendapatkan atau merasakan kenikmatan menambah pengalaman seperti kita ini. Betul teman-teman? Terima kasih. Saya kira cukup sekian. Makan durian bersama kekasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin tamu undangan yang berbahagia, untuk selanjutnya laporan penanggung jawab kegiatan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat kepada Ibu Nurtia Ruswati SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Agus SPD MM, yang kami hormati Bapak Ibu Fasil. Alhamdulillah ada 8 Fasil yang mengajar di 4 kelas, ada unsur guru 2 kelas dan ada kepala sekolah 2 kelas. Yang saya banggakan Bapak Ibu peserta juga ada dari unsur Bapak Ibu kepala sekolah SD dan SMP dan Bapak Ibu guru SD dan SMP se-Kabupaten Sumbawa Barat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, hidayah serta kesempatan kita bisa berada di Aula Hanifati Restu ini di hari Senin tanggal 15 Desember 2025 dalam rangka kegiatan
di ujung kegiatan rangkaian kegiatan PM tahun 2025 dengan skema anggaran APBD Kabupaten Sumbawa Barat. Izin Pak Kadis menyampaikan laporan terkait dengan kegiatan kita hari ini. Ini adalah laporan penutupan. Jadi untuk peserta kita ada 120 peserta. Ini adalah pesertanya dari sekolah yang bukan penerima Boskin. Karena yang dana APBD yang diselenggarakan oleh BGTK itu adalah pesertanya dari sekolah penerima Boskin. Jadi kita memberi kesempatan kepada teman-teman kita, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang bukan penerima Boskin mendapatkan hal yang sama. Kita beri aplaus buat Pak Kadis. Jadi kegiatan ini alhamdulillah Pak Kadis sudah berawal dari bulan Oktober, dan kemarin sempat Pak Kadis juga mengikuti pembukaan bersama Pak Bupati dan Kepala BGTK. Alhamdulillah berakhir di tanggal 15 Desember selama 3 bulan. Jadi ini perjalanan tidak sembarang perjalanan. Kalau ibaratnya perjalanan spiritual ini sudah ya cukup modal Bapak Ibu untuk mengimplementasikan di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Jadi selama 3 bulan banyak kendala, banyak hambatan, banyak suka duka Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan ini. Baik itu Bapak Ibu Pasil, saya yakin karena kegiatan PM ini, karena ini adalah program kerjasama dengan BGTK, maka jadwal pun kita dapatkan dari BGTK. Tidak ada tawar-menawar Pak Kadis. Bahkan teman-teman ini dari IN 1, OJT 1, OJT 2, OJT 3 sampai dengan IN kedua, ini waktu kita dapatkan dari BGTK. Jadi karena ini sudah tersistem menggunakan LMS, jadi tidak ada tawar-menawar. Sehingga pada saat pelaksanaan saya yakin dan percaya bahkan 1 minggu sering ketemu dengan waktu 1 minggu Bapak Ibu ya. Kegiatannya alhamdulillah, tapi Bapak Ibu saya lihat tetap semangat. Buktinya hari ini Pak Kadis hadir 120 peserta. Kita beri aplaus buat peserta kita. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kadis, alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar. Insya Allah teman-teman ini akan mendapatkan legalitas sesuai dengan LMS dari Kementerian. 120 peserta kita. Kita berharap dengan adanya anggaran APBD, Pak Kadis sudah memberikan ruang kepada teman-teman, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, kita melaksanakan kegiatan APBD di tahun 2025. Patutlah kita berbangga hati dengan pemerintah daerah dalam hal ini. Pak Kadis memberikan ruang karena hanya satu-satunya satu kabupaten di NTB yang melaksanakan secara mandiri, Bapak Ibu. Baik itu Polri, PM dan BDKS. Kemarin pada saat kegiatan BDKS sempat saya berdiskusi banyak dengan teman-teman BGTK Jawa Timur dari Surabaya. Beliau sangat terpukau dan memberi apresiasi, kok bisa kabupaten, hanya satu-satunya kabupaten di Sumbawa Barat, di NTB yang melaksanakan secara mandiri. Sementara ini adalah program yang memang dikeluarkan oleh kementerian itu di akhir 2025 di kisaran bulan 6 dan 7. Tetapi kita alhamdulillah dengan situasi kondisi yang kita identifikasi, Pak Kadis welcome dan memberikan ruang. Semangat beliau menyediakan anggaran sehingga hari ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kadis, adapun output dari kegiatan ini, mungkin tadi Pak Kadis di depan sudah melihat beberapa showcase teman-teman kita dari Bapak Ibu guru bidang SD, dan ada beberapa portofolio dari kepala sekolah. Ini wajib dilakukan. Begitu juga di sebelah kanan kita ini ada banner ini bukan sembarang banner. Saya yakin dari hasil pemikiran Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, hasil dari praktek-praktek baik yang dilaksanakan, output dari apa materi yang didapatkan di selama 3 bulan, sehingga memang konteksnya PM ini bersifat kontekstual dan digitalisasi. Maka dari itu tadi Pak Kadis ada
sistem scan sehingga teman-teman bisa mudah melakukan pengimbasan ke teman yang lain. Cukup dengan scan saja sudah mendapatkan materi inovasi yang dilakukan oleh teman-teman kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kadis, nanti kiranya mohon Pak Kadis, karena hari ini ada rangkaian talkshow, jadi kita berharap Pak Kadis mengikuti pembukaan talkshow-nya, beliau sebagai narasumber utama kita. Nantinya setelah itu baru dilanjutkan dengan talkshow Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang nantinya bisa langsung diberi penguatan oleh Pak Kadis. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada kesempatan ini juga saya tidak lupa mewakili Pak Kadis dan rekan-rekan GTK yang lainnya. Mungkin selama kegiatan selama 3 bulan banyak hal yang mungkin jauh dari kesempurnaan, maka pada kesempatan ini kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi begitu juga kepada Bapak Ibu Pasil, terima kasih atas support, semangat, komitmennya sehingga ini bisa terlaksana dengan baik. Yang tak kalah penting lagi semangat Bapak Ibu peserta, Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang luar biasa. Kita beri aplaus kembali ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini hal-hal yang bisa kami sampaikan. Harapannya output dari kegiatan hari ini bisa Bapak Ibu implementasikan, lakukan pengimbasan sehingga nantinya bisa bermakna untuk dunia pendidikan kita. Mudah-mudahan kedepannya 2026 juga dunia pendidikan kita semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Nanti kami berharap Pak Kadis mohon nanti memberikan penguatan sekaligus menjadi narasumber utama kita menjadi talkshow di pagi hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi laporan pertanggungjawaban dari Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat. Tentunya kepada Ibu Lutfia Ruswati SPD MPD kami haturkan terima kasih. Baik, hadirin tamu undangan yang berbahagia, tiba saatnya yang kita tunggu-tunggu pada sesi selanjutnya. Di sini kita akan menghadirkan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan salah satu dari Bapak Ibu Guru yang nantinya akan berbincang-bincang dengan narasumber utama kita yang sudah duduk di hadapan kita. Baik, untuk Kepala Sekolah saya panggil, disilahkan kepada Ibu Marjuani SPD. Disilahkan Ibu untuk berada di samping Kepala Dinas kita. Disilahkan. Baik, untuk perwakilan dari guru dipersilahkan kepada Pak Sudirman SPD. Pastinya untuk berada di sebelah Kepala Dinas kita. Disilakan. Baik, hadirin tamu undangan peserta pelatihan yang kami hormati, selanjutnya tiba saatnya yang kita tunggu-tunggu. Pastinya moderator hebat kita beri tepuk tangan bersama-sama. Ini adalah salah satu YouTuber dan konten kreator Kabupaten Sumbawa Barat. Apakah harus saya perkenalkan lagi? Sudah kenal semua ya. Baik, keempat narasumber kita yang sudah hadir di hadapan kita semua, yang pastinya ilmu-ilmu hebat yang akan kita dapatkan dari bincang-bincang pendidikan pada pagi menjelang siang hari ini. Baik, mic saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kadis kita, Kadis Dikbud, kemudian Ibu Kabid GTK kita yang cantik manis, semoga suasana juga akan ikut menjadi manis
ya, dan cair. Kemudian Bapak Ibu fasilitator yang tentunya hebat-hebat, yang kita sudah rasakan bagaimana ilmunya sampai ke ujung rambut kita, ya. Baik Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada acara talkshow kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke berikutnya, kami ada sedikit pantun. Kita buka biar cair sedikit Bapak Ibu ya. Tolong dicatatkan. Buah kentang, buah durian. Didatangkan banyak dari Taiwan. Selamat datang Bapak Ibu sekalian untuk menimba ilmu pengetahuan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang sempat hadir pada acara ini, kami akan perkenalkan narasumber kita, yaitu orang-orang besar daripada kita di bidang pendidikan kita, ya, di dunia pendidikan kita yang kita lakoni setiap hari, yaitu Bapak Kadis kita yang tercinta, Bapak Agus SPD MM. Tepuk tangan buat beliau. Kemudian ada narasumber kita dari Ibu Bapak Kepala Sekolah dan Guru. Ya. Yang pertama Ibu Marjuani SPD. Ya, beliau ini dari Kepala SMP Negeri 3 Brangraya. Tepuk tangan buat beliau. Kemudian selanjutnya ada Bapak Sudirman SPD. Beliau adalah guru hebat dari SD Negeri 1 Taliwang. Sekali lagi tepuk tangan buat beliau. Ya baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, mari kita ikuti dan kita akan sedikit ingin mengetahui banyak hal ya tentang bagaimana kebijakan-kebijakan dari pemimpin kita di pendidikan ini, yaitu Bapak Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa Barat, satu-satunya beliau kan, paling hebat maksudnya. Assalamualaikum Bapak Kadis. Waalaikumsalam. Nah ini terkait beberapa hari ini kita sudah melaksanakan begitu semangat Pak. Jadi Bapak Ibu Guru maupun Bapak Ibu Kepala Sekolah, kami awalnya ada kesan bahwa ini agak kita malas-malas gitu Pak. Setelah kita keluar dari zona nyaman yang dari dulu kita geluti di sekolah masing-masing, ternyata setelah kita dipanggil di sini, waduh, kayaknya nggak pengen pulang, nggak pengen segera diakhiri pelatihannya ini Pak. Nah terkait hal ini, kami ingin mengetahui Pak terkait kebijakan Bapak yang dalam hal ini satu-satunya kabupaten yang melaksanakan pelatihan mendalam ini di Nusa Tenggara Barat, dan bagaimana kebijakan Bapak terkait hal ini dan tanggapan Bapak, disilakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Saya agak-agak ngeri berdampingan dengan diwawancarai di moderator dengan beliau. Karena saya biasa melihat beliau ini biasanya dengan Valentino Rossi, dengan Marquez, tiba-tiba artinya beliau ini sudah grade-nya memang sudah jauh di atas kita. Makanya saya hari ini agak-agak bahasa terdeyosa, ya insecure lah. Baik Bapak Ibu, kalau menurut saya pribadi, bagi saya pribadi, meskipun banyak orang yang mengatakan bahwa ini satu-satunya, itu bukan merupakan satu hal yang luar biasa sih sebenarnya bagi saya, karena memang ini sudah menjadi tugas dan bagian tanggung jawab kita selaku orang-orang yang diberikan amanah oleh pemerintah mengurusi urusan pendidikan ini. Jadi pelatihan ini memang harus kita perbanyak sasarannya. Kita punya APBD yang ya lumayan besar, jadi APBD ini harus kita gunakan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk peningkatan kualitas guru. Jadi saya mulai tahun ini sejak saya diberikan amanah itu sedikit menggeser arah kebijakan. Jadi kalau kita membangun visi ruang kelas, ruang belajar, itu siapapun kepala dinasnya bisa. Siapapun kepala dinasnya bisa. Jadi hanya menerima saran, masukan dari sekolah, kurang ini, kemudian punya uang menganggarkan, itu bisa. Tetapi yang kita inginkan, yang kita mau ini sekarang ini bukan itu sebenarnya. Kalau saya pribadi,
tetapi bagaimana meningkatkan kapasitas guru, karena urusan utama pendidikan ini bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang penting, bagaimana kita menyiapkan generasi emas Sumbawa Barat ke depannya. Generasi emas ini tentu akan lahir dari tangan-tangan guru dan kepala-kepala sekolah hebat. Jadi pendidikan itu tidak akan berubah oleh kurikulum, pendidikan itu tidak akan berubah oleh pendekatan, tetapi pendidikan ini akan berubah dari guru-guru yang mau berubah. Itu pada intinya seperti itu. Nah, jadi sekarang arah kebijakannya saya geser, kita bangun, kita perkuat fondasi guru-guru ini. Itu yang penting. Kalau gurunya kuat, maka generasi untuk menyiapkan generasi, karena ujung tombak pelayanan pendidikan ini ada di Bapak Ibu guru, ada di Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi ini akan menjadi capital, ini akan menjadi aset terbesar kita dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu itu semua itu. Ya, kita tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Anies dengan kebijakan-kebijakan beliau yang sudah kita dengarkan, sudah diuraikan panjang lebar ya tentang bagaimana ini bukan kalau dilihat ya selama ini perkembangan dunia pendidikan kita luar biasa di akhir-akhir ini ya, dengan kebijakan-kebijakan beliau yang luar biasa. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan Pak Gadis. Kita semua, kami sering juga mendengar dari teman-teman begitu, baik teman kepala sekolah maupun rekan-rekan guru, mengharapkan kedepannya itu akan terus dilaksanakan hal-hal seperti ini, sehingga tidak setengah-setengah gitu ya, artinya sampai tuntas gitu. Ini harapan kami semua Pak. Bagaimana menurut Bapak? Sultan, mohon maaf nih. Jadi untuk 2026 ini, saya 2025 ini saya masih menganggap bahwa ini adalah sebuah pemanasan. Saya sudah bilang ke Ibu Kabit, untuk 2026 silakan dirancang kegiatannya, buat lagi yang lebih spektakuler. Saya akan menambah anggarannya 2 kali lipat daripada 2025. Tetapi ini jangan hanya anggaran yang besar, tetapi saya lebih pada muatannya lebih padat lagi begitu. Tapi artinya anggaran yang besar ini diiringi dengan dia inline sejalan dengan muatan yang diterima oleh Bapak Ibu guru, baik itu menambah jumlah sasaran, baik itu menambah ragam jenis pelatihannya yang diselenggarakan bagi para Bapak Ibu guru. 2025 ini saya anggap sebuah pemanasan, itu baru hanya pemanasan. Jadi Bukit silakan dirancang untuk kegiatan 2026, dibuat sebanyak-banyaknya kegiatan. Kemarin saya dilantik menjadi kepala dinas itu 25 Mei 2025, itu anggaran itu sudah jalan, jadi saya hanya masuk di akhir ya, merencanakan programnya di akhir. Jadi untuk 2026 ini kita akan rancang dari awal. APBD 2026 ini memang sudah tersusun hari ini, tetapi nanti di Februari, di awal-awal Februari itu akan ada perubahan penjabaran APBD. Saya akan menarik semua, saya akan menggeser anggaran-anggaran yang untuk pembangunan fisik itu akan saya geser untuk pelatihan guru lagi ya, belum lagi ditambah nanti di perubahan 2026. Jadi Bapak Ibu guru ya siap-siap dipanggil, Bapak Ibu kepala sekolah siap-siap dipanggil pelatihan. Jadi ini lebih pada bagaimana membangun mindset, bagaimana agar guru ini sadar dan paham sepenuhnya bahwa sekolah ini adalah tempat untuk tumbuh bersama bagi guru dan murid juga, tidak hanya bagi guru, murid juga kita perhatikan. Tetapi karena ini topiknya lebih kepada peningkatan kapasitas dan guru dan kepala sekolah, jadi silakan dirancang agar 2026 ini kita buat yang lebih muatannya lebih padat dan lebih bermutu. Karena saya menganggap, karena tetap saya berprinsip bahwa ujung tombak pelayanan itu ada di Bapak Ibu guru. Sebagus apapun fasilitas kita yang kita miliki, secanggih apapun perangkat yang kita punya, tetapi kalau komitmen dan integritas gurunya lemah, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Dan ini sering saya
sampaikan. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan di dalam pelatihan selama 3 bulan itu harus betul-betul diimplementasikan. Jadi ini kalau tidak diimplementasikan juga akan menjadi sia-sia. Karena mengapa guru itu begitu banyak pelatihan yang diberikan tetapi kok kualitasnya begitu-begitu saja ya? Karena itu setelah pelatihan selesai, jadi ilmunya itu tidak betul-betul diimplementasikan. Nah, sekarang ini Bapak Ibu hadir di sini sekarang bagaimana? Apa yang sudah didapatkan selama pelatihan ini harus berkomitmen untuk melaksanakan, mengimplementasikan apa yang sudah didapat. Sudah begitu banyak pelatihan guru yang diberikan, yang diselenggarakan oleh baik itu pemerintah pusat, baik itu pemerintah daerah, tetapi kualitas layanannya tidak berbanding lurus dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan. Dan ini tentu kita tidak ingin ini terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat. Oleh karena itu dibutuhkan guru-guru yang punya integritas baik gitu. Ya, baik. Jadi kalau boleh saya sampaikan, ada sebuah pepatah Roma yang mengatakan ya, buku adalah jendela dunia, maka bukalah jendela itu agar pikiranmu menjadi luas. Kayaknya saya pikir-pikir, apa benar sekarang di zaman yang secanggih ini Pak Kadis, buku ini kayaknya sudah masuk internet semua ya, di HP semua, masuk semua. Teknologi apapun yang dari dulu kita nikmati sudah masuk di HP semua, termasuk radio, ya, audio visual dan lain-lain sebagainya ada di sini semua. Nah, kalau boleh diganti sekarang internet adalah jendela dunia, maka bukalah internet itu bagi semua guru, terutama sebagai ujung tombak kata Pak Kadis tadi. Kemudian berkali yang terakhir Pak Kadis, baru kami akan beralih kepada Bapak Ibu guru kepala sekolah dan Bapak guru dari SD 1 Taliwang. Yang terakhir, bagaimana mungkin ada pesan atau pesannya kepada kami ini semua yang hadir di sini, baik kepada Bapak Ibu guru maupun kepada Bapak Ibu kepala sekolah, sehingga kami kedepannya bukan hanya seperti yang Bapak katakan, tidak kami implementasikan, cuma kita hanya pelajari saja di sini, tapi tidak ada penugasan kepada sekolah. Silakan Pak. Ya, singkat barangkali. Jadi saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu guru, jadi jangan fokus pada hasil, tetapi fokus pada proses. Hasil itu adalah bonus ya, tapi kalau prosesnya sudah bagus, insya Allah hasilnya juga akan bagus. Nah, Bapak Ibu ini dilatih hari ini untuk menciptakan proses yang bagus. Jadi mindsetnya itu jangan dirubah, harus dirubah. Jadi jangan fokus kepada hasil, tapi fokuslah pada proses. Proses baik, insya Allah hasil akan baik. Kita melatih Bapak Ibu guru, kita melatih Bapak Ibu kepala sekolah itu tidak ada lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki proses. Jadi kualitas layanannya itu yang harus diutamakan. Jadi Bapak Ibu guru ini harus mau bertransformasi, harus mau berubah, harus mau, bukan mau ya, harus mau tidak mau menyesuaikan diri dengan kebaruan. Kalau tidak menyesuaikan diri, maka kualitasnya tidak akan bertambah baik ya. Jadi tetap akan begitu-begitu saja. Jadi pola-pola lama mari kita tinggalkan, kita sesuaikan diri dengan kebaruan, semangat tetap kita pelihara. Mari kita keluar dari zona nyaman. Ya, zona nyaman itu mana? Ya, jadi apa yang dipunyai ya itu sudah. Nah, jadi tidak mau menambah, keinginan untuk berkembang tidak ada, keinginan untuk mau tahu lebih banyak tidak ada. Itu yang sampai terjadi, itu namanya tidak mau keluar dari zona nyaman. Jadi apa yang sudah dipunyai ya itu. Nah, ini yang sehingga tidak akan memperbaiki kualitas layanan. Jadi tidak ada transformasi, harus mau bertransformasi. Ya, baik, tepuk tangan untuk Bapak Kadis kita ya. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada dua narasumber kita, yaitu Bapak Sudirman SPD dan Ibu Marjuani SPD SD, alangkah baiknya saya akan bacakan satu buah pantun sebagai sirah.
minum kopi sambil makan kue. Katanya diet, kuenya ditambah 2. Pelatihan mendalam bikin otak diuji, kepala sekolah dan guru kompak, lelah pun bahagia. Itu yang kita rasakan ya selama kita melaksanakan in on terus sampai hari ini kita berada di sini ya. Oke, baik Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru sekalian yang mulia, kami beralih kepada kepada 2 orang narasumber kita untuk mungkin yang pertama dari Pak Sudirman SPI. Bagaimana menurut Pak Sudirman kesan-kesannya ketika mengikuti pelatihan ini selama ini? Apakah ada keluhannya atau hal-hal yang mungkin kurang barangkali, atau memang ini sudah menjadi sesuatu yang luar biasa begitu? Kemudian apa kira-kira dampak bagi diri Pak Sudirman sendiri selaku guru, kemudian murid-muridnya atau sekolahnya tempat Bapak mengabdikan diri? Silakan Pak. Dan mungkin ini pertanyaan yang sama nanti kepada Ibu Madiwati juga ya. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kadis, Bapak Agus SPDMM, yang kami hormati Bu Kadis PTK, Bapak Ibu Fasil, Bapak Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan guru yang tentunya masih bersemangat dalam mengikuti kegiatan di hari ini. Pertama sekali saya ingin mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga rangkaian acara kita 3 bulan ini bisa terlaksana sampai dengan hari ini di Taksu ini. Mudah-mudahan ini kita nantinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keistiqomahan untuk menerapkan di kelas kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian kita juga ingin mengajak semua kita yang berada di sini untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW atas uswatun hasanah yang telah diberikan kepada kita semua. Tanpa contoh-contoh yang telah diteladankan oleh beliau, tentunya kita di hari ini dan sampai saat ini tidak akan bisa seperti ini. Nah, terkait tentang pertanyaan yang disampaikan oleh moderator, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat yang telah membuat program pelatihan ini secara mandiri dan dibiayai oleh APBD. Terus terang kami juga direkomendasikan oleh sekolah, walaupun sekolahnya besar, tetapi karena tidak memenuhi standar untuk mengikuti pelatihan bat 1 sampai dengan bat 3, sehingga kami merasa sangat sekali bersyukur untuk mendapatkan ini. Karena sebelum adanya pelatihan yang dilaksanakan di Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa Barat yang bekerja sama dengan PGTK ini, kami coba dulu scroll mencari pelatihan yang serupa, tetapi setelah kami konversi pemahaman kami, ternyata banyak sekali terjadinya informasi, karena kita ternyata yang disuguhkan kita itu bagaimana membuat RPP saja yang paling banyak, bagaimana mengimplementasikannya dalam perencanaan. Tetapi yang membuat saya tertegun ketika awal masuk di pelatihan ini, ketika pertama setelah kita dikasih post test, yang pertama disuguhkan kita adalah growth mindset. Jadi inilah yang membuat kami berubah, terutama pada saat kami melakukan pengibasan di sekolah. Apapun seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, apapun jenis pelatihan yang diselenggarakan, baik itu oleh pemerintah daerah, oleh sekolah sendiri, mungkin ada IHD dan sebagainya, kalau growth mindset kita tidak mau berubah, ya hanya raga yang datang ke sini. Maka kami di kelas kami, khususnya di guru SD di kemarin, sebelum kami melakukan pelatihan lanjut pada materi, maka kami sepakat dulu untuk menghadirkan jiwa raga kami. Jadi mengikhlaskan seluruh kegiatan itu kita ikuti, sehingga alhamdulillah bisa terlaksana dan tidak ada satupun yang tidak mengikuti
dengan sesuai dengan ronron yang ada. Jadi teman-teman sangat bersemangat, ada yang dari Sepompang, ada yang dari dari Bulu Tamo datang, itu luar biasa dan tepat waktu. Ini yang membuat saya sendiri pribadi sangat bangga berada dalam tengah-tengah orang-orang hebat, didampingi oleh pasil-pasil yang kreatif, sehingga pemahaman kami bisa utuh. Nah, kami juga bisa mengimbaskan segala yang kami punyai, siapa yang kami dapat itu tidak mengalami kendala, dan teman-teman juga antusias karena yang disentuh selama ini kan terlalu pada konten pelatihannya, tetapi tidak disentuh jiwa raganya untuk berubah, terutama growth mindset-nya. Dan ini juga yang coba kami dekati teman-teman, agar growth mindset-nya ini, PPT ini segera kita ubah bersama-sama. Karena tanpa itu tentunya mustahil. Artinya kita selama ini yang masih berada di zona nyaman ini Pak ya, karena kita alami sendiri bahkan di zona nyaman itu sangat berat sekali untuk keluar dari zona itu ya, ataupun itu menyakitkan. Nah itu di zona nyaman itu seperti itu ya. Nah dengan adanya ini maka alhamdulillah barangkali kita sudah seperti saat ini terdapat vokal-vokal yang sudah disampaikan oleh fasilitator kita yang hebat saya. Luar biasa Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tiada tara untuk dinas dan fasilitator yang sangat hebat. Terima kasih, kita tepuk tangan, beri aplaus kepada Bapak Sudirman SPD. Nah sekarang kita ingin dengar juga dari Ibu Kepala Sekolah hebat ini, satu-satunya dari Brangrea yang menjadi, maksud saya di SMP itu ya, SMP 3 Brangrea ada gerbangnya ya. Nah tepuk tangan untuk beliau. Nah bagaimana Ibu Kepala Sekolah? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kadis kita satu-satunya katanya. Yang saya banggakan Ibu Kabid beserta jajarannya. Kemudian yang saya banggakan pula pada fasilitator pelatihan PM BIP 4 ini. Kemudian yang berbahagia, jujur ini dari hati saya yang paling dalam, ini yang berbahagia Bapak Ibu Guru beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang menjadi peserta pelatihan pada BIP 4 ini. Pertama sekali marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah sampai tanggal 15 Desember ini kita masih diberikan kesehatan, masih tetap bersemangat untuk mengikuti atau untuk menerima ilmu. Seperti katanya Pak Kadis, kita harus mengupgrade diri. Nah, karena memang sejujurnya saya pribadi memang sudah berada di zona nyaman, karena saya tugas di Rarak itu sekitar 13 tahun Bapak Ibu, dari saya menjadi guru kemudian menjadi kepala sekolah. Ya, sudah sangat nyaman, tetapi ketika mendapat panggilan menjadi peserta ini ternyata ya bukan tidak nyaman, nyaman juga karena harus menambah ilmu ya. Sejujurnya di PM ini satu yang paling penting yang bisa saya ambil, semua kendala yang ada di sekolah itu sama. Saya pikir dari tenaga kependidikan, sarana prasarana, walaupun yang bukan menjadi tanggung jawab kita, tapi semua menjadi kendala kita. Tetapi dengan kita mengikuti PM ini, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan atau tidak ada yang tidak bisa kita solusikan. Satu, saya bilang waktu pertama saya ikut di Grand Royal, jujur saya bilang PPT saya tidak dapat materinya, PPT maupun PBB itu saya tidak dapat materinya. Tetapi kemudian saya diminta berbicara oleh Fasil, saya sosokan aja berbicara menebak begitu, nah tentang PPT dan PBB ini. Tapi ternyata memang itu yang kita alami di sekolah,
masih banyak Bapak Ibu guru, nggak usah Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah juga masih memiliki pemikiran yang PPT dan tidak mau ke PPB. Nah, alhamdulillah, terima kasih Pak Kadis sudah memilih kami untuk menjadi peserta yang mudah-mudahan PPB ini bisa kami terapkan nanti di semester 2. Waktu yang dipilih untuk pelatihan ini juga sangat tepat, Ibu Kabid, memang jago Ibu Kabid. Nah, karena ini harapannya Bapak Ibu guru dan kepala sekolah juga bisa nanti mulai mengimplementasikan PPB ini atau semangat PM kita ini di Januari 2026 pas di semester 2 kita. Nah, semoga dengan PPM ini jangan sampai kita hanya bermain di teori saja Bapak Ibu. Ingat saya kemarin di Epakin Bapak Ibu Kabid, mungkin siang mungkin menepuk lidah ya dengan hasil Epakin kemarin, tapi semoga dengan PM ini Epakin kita Bapak Ibu kepala sekolah ada peningkatan. Tetapi ketika kita misalnya hanya sampai di ruangan ini saja ilmu yang kita terima tapi tidak kita implementasikan seperti yang dikatakan oleh Pak Kadis, nah, maka juga tidak akan ada artinya. Anggaran besar, hasil yang hebat, kemudian dinas yang menetapkan tujuan untuk meningkatkan kompetensi juga sudah hebat begitu, tapi ketika kita yang menjadi ujung tombak tidak mengimplementasikan di sekolah, maka nol juga hasilnya. Jadi melalui kesempatan ini mari Bapak Ibu kita bisa, saya yakin kita punya RTL masing-masing yang bisa kita imbaskan baik di K3S, di NKKS maupun di kombel-kombel kita. Semoga itu bisa kita laksanakan, di mana kita yang menjadi perpanjangan tangan dari pada PM ini. Nah, kendala yang kami hadapi, Pak Moderator, pesan saya ini. Silakan. Karena ini Oktober ya, di bulan Oktober saya yakin sampai Desember ini tidak ada habisnya kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sampai kita ketar-ketir. Nah, tapi ternyata kegiatan juga tetap berjalan, PM kita juga tetap berjalan. Berarti sudah mulai PPP kita Bapak Ibu, kita bisa memanage waktu kita. Kegiatan dilaksanakan oleh dinas yang mewakilkan sekolah juga bisa terlaksana. Kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri kita juga terlaksana Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah lumayan terlibat otak Ibu Kabid, Pak Kadis. Nah, lumayan kita ribat otak karena kepala sekolah ini jujur ya, dana bosda. Jadi lumayan pening otak kami berpikir bagaimana supaya kegiatan ini bisa berjalan. Tapi alhamdulillah sampai Desember ini kegiatan yang dilaksanakan juga sudah berjalan dengan sangat baik. Iya, baik. Tepuk tangan. Jadi Ibu Kepala Sekolah hebat ini ya, luar biasa. Diketahui sama-sama beliau ini ya. Terus kesana ya. Terus menanya. Oh iya. Oke baik Bapak Ibu, saya rasa ini cukup ya, kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum itu ada mungkin sedikit closing dari beliau, dari Pak Kadis. Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih Pak Moderator. Jadi terakhir saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Bu Kabid beserta jajarannya yang telah bekerja keras menyukseskan beberapa kegiatan di tahun 2020 ini. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap jaga kekompakan untuk mewujudkan teamwork yang solid, karena teamwork yang solid juga penting untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat penting ke depannya. Jadi silakan sekali lagi Bu Kabid siapkan rencana kerja di tahun 2026. Kita akan running mulai di bulan Februari yang akan datang. Untuk Bapak Ibu guru semuanya, saya berpesan tidak ada pendekatan yang sempurna, tidak ada metode pembelajaran yang sempurna. Guru hebat itu tahu kapan harus jadi fasilitator, kapan harus jadi motivator, kapan harus menjadi pengajar, kapan harus menjadi pembimbing. Saya ulangi, pinjam lagi istilah yang
sudah diungkapkan oleh Ibu Fasilitator tadi di awal, bahwa guru sejati itu mengajar tidak untuk diingat tetapi untuk menyalakan cahaya. Jadi mari rawat cahayanya, jangan sampai padam. Bapak Ibu guru, kepala sekolah terutama sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu memanage semuanya, baik dari sisi administratif, keuangan, sumber daya yang ada di sekolahnya harus mampu dioptimalkan. Sekarang menjelang akhir tahun anggaran 2025, kita pertanggungjawabkan semua yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu tanggung jawab semua dana bosnya juga sudah mulai luncuran, silakan dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu paling mempertanggungjawabkan itu 200-300 juta. Saya harus mempertanggungjawabkan tahun ini itu 435 miliar harus saya pertanggungjawabkan. Itu 435. Jadi setiap rupiah yang keluar dari 435 itu saya menghubungkan tanda tangan. Jadi saya harus bertanggung jawab. Begitu juga dengan Bapak Ibu kepala sekolah semuanya ya. Mari kita rapikan sistem pengelolaan keuangan yang ada di sekolah. Karena di samping itu juga kita punya tanggung jawab lain, harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang sudah kita belanjakan. Tetap semangat semua ya. Saya langsung pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kadis kita yang luar biasa dan juga kedua narasumber kita. Baik, kita akhiri sampai di sini karena berhubung waktu barangkali kita ya. Dan sekali lagi terima kasih dan disilakan untuk yang terakhir Pak, kita foto bersama. Silakan fotografernya bersama Ibu Kabit juga dan Ibu Fasilitator dan Bapak Fasilitator, disilakan. Pak Kadis izin. Jadi saya bilangnya pembelajaran mendalam. Siap. Yang di belakang juga siap. Siap, Bunda. Pembelajaran